Indonesia itu sangat beruntung saat ini. Ekonomi kita itu tidak terlalu bergantung besar pada global ya. Rakyat kan pengennya oke, pertumbuhan ekonomi 8%. Terus bagi saya nih rakyat dapatnya apa? Yeah. Untungnya apa? Gitu. Setidaknya tidak hanya bergantung ataupun penghasilannya hanya sebatas untuk kebutuhan bulanan saja. Jadi ada savingnya. 2.000 triliun itu sementara tabungan kita rasionya dengan PDB aja cuma 36%, ini 47% dari PDB. Nah ini gimana ini? Pertumbuhan nasional kita 5%, berarti ada kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang makin menderita. Momentumnya apes. Mbak, KPU udah menetapkan Presiden terpilih Pak Prabowo. Oke. Dan menarik nih, Pak Prabowo menargetkan pertumbuhan ekonomi 8%. Iya kan? Iya. Itu Ini mungkin seru nih. Mungkin nggak Mas Yosua 8%. Saya pikir banyak prasyarat yang harus terpenuhi ya. Dan tapi kalau kita bicara horizonnya 5 tahun, kayaknya sih agak cukup berat. Ya, karena sekalipun memang pemerintah saat ini sudah juga melakukan berbagai reformasi struktural dari infrastruktur, lalu juga mencari sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang baru, hilirisasi, IKN. Namun kelihatannya cukup berat ya kalau kita melihat 8%, karena target 7% pun juga tidak berhasil direalisasikan oleh Pak Jokowi. Jadi artinya apalagi kita melihat kondisi globalnya ini kan VUCA ya, artinya sangat volatile, tidak bisa diprediksi dan semuanya bisa terjadi kapan saja. Ya terkait dengan geopolitik ya, lalu juga dengan kondisi ekonomi global yang sangat volatile sekali. Jadi artinya meskipun ekonomi kita ini sangat didominasi oleh domestik ya, tapi sangat juga dipengaruhi juga oleh global ya. Jadi sehingga memang cukup berat. Dan kalau kita bicara juga dari sisi sektor keuangan sendiri, sejauh ini kita melihat bahwa sektor keuangan kita juga masih belum dalam dan artinya juga belum cukup optimal ya untuk memberikan pembiayaan kepada sektor realnya, sehingga agak cukup berat lah ya kalau kita melihat 8% sampai dengan 5 tahun mendatang. 5 tahun ya, tapi setelah 5 tahun berapa tahun tuh kira-kira bisa kecapai 8% nih bro? Ya sebenarnya prasyaratnya kalau saya bilang berkaitan dengan hilirisasi misalkan ya. Kalau kita ngomongin hilirisasi nikel ini kan baru 1-2 tahap saja dari biji nikel ya. Jadi kalau kita karena baru sampai dengan 2 tahap ini langsung diekspor ke Tiongkok, ke China ya. Nah tapi kalau kita bisa mengoptimalkannya lagi, lebih tinggi lagi ataupun lebih panjang proses hilirisasinya dilakukan di Indonesia, di dalam negeri, tentu ini akan bisa lebih besar manfaatnya. Karena kalau kita lihat di sini ya tadi ya dukungan dari pelaku usaha di lokalnya, regional misalkan di Maluku Utara dan juga di Sulawesi ini masih terbatas ya, karena semuanya rata-rata langsung diekspor. Kalau kita bicara misalkan Maluku Utara, pertumbuhannya double digit ya, 20%-an, tapi kalau kita lihat dari sisi dampaknya kepada konsumsi masyarakat masih flat-flat aja ya. Jadi memang masih dampaknya ini baru kelihatan di ekspor sama investasinya. Nah artinya ini pemerintah berikutnya harus memiliki bargaining position yang lebih tinggi lagi ya dalam hal ini kepada investor-investor China, agar tadi supaya dari hulu ke hilirnya ini diproses di dalam negeri sehingga kita bisa mendapatkan manfaat yang lebih maksimal lagi. Kan menariknya gini, Mas Jos, bahwa kita selama ini pertumbuhan ekonomi selalu didorong oleh daya beli masyarakat aja, dari daya beli masyarakat. Kalau bicara misalkan mau yang 8%, otomatis kan kita harus benar-benar melakukan sesuatu yang lebih ekstrim. Terutama kalau bayangan saya nih Mas Jos, ya kita harus menjadi negara produsen yang tadi Mas bilang sebagai kita harus memperkuat hilirisasi itu. Nah, terus ada pertanyaan lagi, kalau misalkan pertumbuhan ekonomi kita tinggi 8%, apakah penting dan apakah dampaknya bagi rakyat sih dengan pertumbuhan ekonomi 8%? Rakyat kan pengennya pertumbuhan ekonomi 8%. Terus bagi saya nih rakyat dapatnya apa? Untungnya apa? Gitu Mas Jos. Jadi kalau kita tumbuh 5% saja kita bisa terjebak dalam negara berpenghasilan menengah. Dan itu nggak bagus ya untuk jangka panjangnya buat ekonomi ataupun masyarakat kita sendiri ya. Karena ini akan ada fenomena menua sebelum kaya.
menua sebelum kaya. Jadi artinya inilah tadi kita tidak bisa manfaatkan bonus demografi tadi ya. Kita udah tua dulu ya, tapi kita mungkin belum kaya ya. Udah tua tapi belum kaya. Nah, ini yang mungkin fenomena yang tadi akan terjadi kalau pertumbuhan kita stuck di 5% saja. Jadi sebenarnya bagus impiannya untuk kita bisa naik kelas menjadi negara berpenghasilan tinggi ya 2045 itu pertumbuhan kita nggak bisa 5% saja. 6-7% itu prasyarat utama. Nah, artinya apa? Sebenarnya ini kayak telur dan ayam saja ya kalau kita bicara apa sih manfaatnya buat kita kalau pertumbuhannya 8%. Ya, artinya sebenarnya ini saling berkait, saling berkaitan ya. Pada saat pertumbuhan mencapai 6-7% dan bahkan 8%, artinya pendapatan per kapita masyarakat pun kita semua di sini pendapatannya akan meningkat juga, naik juga dengan sendirinya. Karena itu nggak bisa kita pisahkan, ya. Nggak bisa kalau misalkan kalau ekonomi kita 8% terus pendapatan per kapita kita gini-gini aja, itu nggak make sense juga. Nggak mungkin kali, atau mungkin juga bisa begitu. Mungkin untuk sebagian masyarakat ya aja, sebagian masyarakat mungkin ada yang mengalami hal itu, tapi sebagian besarnya harusnya naik ya, karena tadi kita bicara pendapatan per kapita ya. Sama halnya juga kalau kita pada saat kita udah quote and quote makin kaya, artinya pendapatan per kapita kita naik. Kalau pertumbuhan kita ataupun pertumbuhan nasional kita 5%, berarti ada kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang makin menderita, yang artinya tidak merasakan dampak ekonomi, pertumbuhan ekonomi tersebut ya. Jadi makanya saya melihat bahwa ini harus saling bersamaan ya. Artinya bagaimana kita mencapai 6-7% mungkin ya. Kalau saya melihat 6-7% itu masih lebih visible ketimbang 8% ya dalam 5 tahun mendatang ataupun sampai dengan 10 tahun mendatang. Karena 6-7% itu let's say saat ini kan pertumbuhan ataupun pendapatan per kapita kita kan sekitar $5.000 per tahun ya. Dan ini harus mencapai $12.000 per tahun. Jadi harus double setidaknya pendapatan per kapita kita. Dan ini bagaimana caranya ya, salah satunya adalah yang pengangguran jadi bekerja, yang sudah bekerja penghasilannya jadi meningkat. Setidaknya tidak hanya bergantung ataupun penghasilannya hanya sebatas untuk kebutuhan bulanan saja. Jadi ada savingnya, ya. Kalau tidak ada tabungannya, tidak ada investasinya kan itu tidak bisa kita katakan ya hanya mungkin kelas menengah ya. Tapi kita kan mau menjadi kelas negara berpenghasilan tinggi, ya. Artinya tidak cukup untuk masyarakatnya hanya berpenghasilan menengah. Ya, jadi artinya tadi yang sudah bekerja dia punya penghasilan lebih besar, punya ada modal untuk investasi, punya ada modal juga untuk tabungan. Dan untuk yang tadi yang pengangguran saat ini, yang miskin, ya ini harus naik kelas juga ya, artinya dia harus harus punya penghasilan juga. Jadi memang ini PR-nya sangat berat. Makanya itu yang tadi saya katakan, prasyaratnya untuk mencapai itu butuh kerja keras yang sangat besar. Tadi menarik kan kalau pertumbuhan misalnya kita harus naik kan pertumbuhan ekonomi, katakanlah tadi bilang oleh Mas Jos 6-7% lah ya lebih. Nah, kalau udah bicara 6-7% artinya kan tadi bahwa masyarakat sebenarnya pendapatannya juga kan meningkat. Cuman yang perlu harus jadi konsen juga kan Mas Jos bahwa tetap lagi-lagi kan bahwa kita harus tetap mendorong daya beli masyarakat konsumtif. Artinya kebijakan pemerintah juga harusnya pro kepada masyarakat dong, ya kan, harus pro market kan. Kebijakannya ya mungkin perlu harus banyak insentif kan. Nah, kalau takutnya kan khawatir masyarakat oke, pertumbuhannya naik tapi pajaknya juga ikut naik. Ya itu ntar akan sulit juga bagi masyarakat, daya belinya juga pasti akan tertekan gitu. Ya memang itu ya, kalau negara-negara berkembang pasti akan menghadapi hal itu juga ya, fenomena itu pasti akan diperhadapkan. Pada saat pendapatannya meningkat, pasti pajaknya pun juga ikut meningkat ya, karena kebutuhan suatu negara pada saat dia mau menjadi dari negara berkembang menjadi negara maju, ya tadi belanjanya pun juga harus besar ya, dan untuk mengkompensasi itu ya perlu pajak ya, karena kita masih terbatas. Artinya kalau kita ngomongin misalkan kita terbitkan utang pun juga kan sangat sensitif, misalkan terkait dengan nanti peringkat utang kita ya, dan juga pada saatnya nanti ya biaya untuk kita menerbitkan utang pun juga semakin mahal ya. Jadi makanya itu menjadi ongkos lagi buat pemerintah. Jadi artinya
dari sisi defisit fiskalnya memang tetap harus dipertahankan, tapi saya sependapat sama Mas Hatim bahwa pemerintah tentu perlu menetapkan prioritas. Ya, ada hal-hal yang harus dibenahi dalam jangka pendek, ya, namun juga jangan sampai melupakan jangka panjangnya. Ya, kalau kita hanya ngomongin untuk keperluan jangka pendek saja, khawatirnya saya tadi ya kita akan terus terlena ya dengan konsumsi rumah tangga ya. Tapi kita harus harus punya game changer ya, harus punya hal yang baru ya, dalam hal ini investasi, ekspor. Karena dua komponen itulah dalam perekonomian yang harus menjadi engine pertumbuhan yang baru ya. Dari sisi sektornya misalkan kalau saat ini kan kita bergantung pada manufaktur, namun manufaktur pun juga sebenarnya ya ini banyak sekali ya, dan banyak tidak sepakat. Cuman sangat jelas kita mengalami deindustrialisasi ya, sekalipun memang pertumbuhannya tetap tinggi ya ataupun kontribusinya masih paling besar manufaktur, namun lebih rendah dari laju pertumbuhannya lebih rendah dari pertumbuhan nasional ya. Jadi artinya ini juga menjadi salah satu indikasi kita harus ningkatin lagi investasi khususnya ke sektor padat karya ya, karena selama ini kita misalkan smelter, sebenarnya itu smelter pun juga belum cukup ya, apalagi karena itu lebih banyak ke padat modal ya. Kita bicara pembangunan smelter itu padat modal ya. Jadi kita benar-benar bagaimana membalikkan lagi misalkan kondisi, meskipun ini sangat berat ya, misalkan industri garment tekstil ya, yang banyak orang mengatakan industri ini mungkin quote and quote sudah masuk sunset ya. Artinya bagaimana kita membalikkan kondisi sektor-sektor padat karya yang saat ini kita bisa andalkan ya, karena tadi kita butuh investasi baru di sektor manufaktur yang padat karya, yang punya daya artinya efek berganda yang besar, efek turunannya multiplier effect yang besar kepada masyarakat ya. Karena kalau kita hanya investasi ke sektor padat modal saja ya, efeknya nggak besar, efek turunannya nggak besar, tetesannya nggak besar ke masyarakat. Tapi kalau kita kita bisa mendorong lagi ya tadi misalkan sektor manufaktur lainnya ya, makanan minuman kita masih bisa dorong, petrokimia ya, ataupun misalkan energi baru terbarukan ya, lalu perluasan dari hilirisasi ya, tidak hanya terbatas kepada mineral dasar saja, misalkan untuk hilirisasi pertanian ya, hilirisasi produk perikanan, itu banyak sekali potensi-potensi yang kita miliki. Sekarang tinggal kita bisa bagaimana mengoptimalkan itu juga ya. Jadi makanya ada prioritas jangka pendek, tapi jangan lupakan juga jangka panjangnya ya. Dan juga tadi kita harus biar realistik juga ya, karena kita masih mengandalkan pembiayaan dari eksternal ya, dalam hal ini untuk penerbitan SBN, penerbitan utang ya, kita tetap harus disiplin pada tadi fiskal kita seperti itu. Kalau insentif kayak bansos masih diperluin nggak tuh? Ya selama tadi kalau yang masyarakat miskinnya kita masih banyak ya, persentasenya masih tinggi ya, mau nggak mau ya, karena tadi kita memastikan bahwa pertama itu memang kewajiban negara untuk melindungi masyarakat miskin, dan juga untuk bagaimana mendorong mereka yang pengangguran saat ini untuk bekerja ya. Jadi memang itu memang kewajibannya, sehingga sampai dengan kita mencapai tadi titik masyarakat pendapatan kita naik kelas. Nah, bansos itu saya pikir masih sangat relevan untuk diberikan ya, karena selama dia tidak bisa mencari nafkah sendiri ya, nggak mungkin kita telantarkan kan. Pemerintah nggak bisa menutup mata untuk saudara-saudara kita tersebut gitu. Jadi makanya bansos tetap ada, mungkin porsinya yang akan berkurang ke depannya ya. Sejalan dengan tadi peningkatan kualitas pendapatan kita dan juga kualitas hidup kita, pastinya ada belanja-belanja lain yang diprioritaskan ketimbang bansos. Tapi ya tadi karena kita masih pada dasarnya kita masih konsumsi rumah tangga ya, dan juga khususnya lagi kalau kita kulik data BPS ya, berdasarkan desilnya, itu ternyata yang desil kontribusi yang terbesar itu adalah sebenarnya masyarakat penghasilan tinggi yang 20% teratas, yang desil 9 dan 10 yaitu sekitar 40%-an.
Yang di tengah desil 5 sampai dengan 8 itu kontribusi 30%-an. 30%. Yang 40% terbawah itu kontribusi terhadap konsumsi nasional itu kurang dari 20%, sekitar 18%. Jadi meskipun tadi kontribusi terhadap konsumsi nasional kecil 18%, namun tetap kita nggak bisa tutup mata ya. Jadi artinya tetap ada bansos, tapi juga harus ada belanja-belanja produktif lainnya ke depannya ya, sehingga tadi kita tidak hanya stuck di jangka pendek, dan tadi pertumbuhan kita pastinya akan stuck di 5% juga. Nah, kalau itu masuk insentif nggak tuh kalau kayak makan siang gratis nanti ketika presiden baru dilantik itu? Nah, itu pun juga sama ya, itu lebih ke tadi prioritas jangka pendek ya. Jadi ya tentunya seberapa jauh, seberapa efektif. Di satu sisi saya melihat ada sisi positifnya ya, misalkan untuk bagaimana supaya UMKM di sektor makanan minuman ini juga bisa berkembang di berbagai daerah ya. Namun ya tadi menurut hemat saya berkaitan tadi dengan keterbatasan fiskal yang kita miliki ya, untuk program misalkan berjumlah dengan total anggaran 460 triliun untuk bisa dilakukan di tahun pertama itu saya pikir sangat berat ya. Jadi alangkah baiknya diprioritaskan dulu mungkin misalkan daerah-daerah, provinsi-provinsi yang tingkat stuntingnya tinggi ya, tingkat kemiskinannya tinggi, nah itu mungkin diprioritaskan dulu ya. Sementara itu yang lainnya mungkin masih bisa bergantung kepada bagaimana produktivitas dari pemerintah daerahnya sendiri untuk bisa meningkatkan ataupun bisa menggerakkan ekonomi rakyatan di sana ya, untuk bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kalau sampai dengan saat ini ya stunting itu memang penting ya, karena itu berkaitan dengan human capital ya, sumber daya manusia. Jadi kalau kita tidak bisa menawarkan sumber daya manusia yang berkualitas ya kepada investor, ya tadi investasi jadinya nggak akan masuk kan. Jadi kita tetap harus menawarkan tadi infrastruktur yang softwarenya dari sisi kualitas SDM-nya dan juga hardware-nya. Dalam hal ini tadi infrastruktur fisiknya ya. Jadi artinya kalau dua itu terpenuhi, artinya kita bisa menarik investasi, dan barulah investasi ini tadi bisa menggerakkan perputaran ataupun bisa menggerakkan ekonomi di berbagai daerah ya. Karena konsepnya adalah, yang saya lihat saat ini adalah ini yang mungkin adalah tadi Indonesia sentris ya. Kalau sebelumnya kan kita sangat Jawa sentris ya, kita semuanya ekonomi bergantung di Jawa saja. Nah ini dengan adanya hilirisasi sebenarnya sudah konsepnya sudah bagus, artinya bagaimana menggerakkan, mendorong ekonomi di luar Pulau Jawa ya. Sehingga tadi dengan adanya pembangunan smelter berarti kan kita membangun industri sana ya. Yang PR-nya adalah kita mengalami deindustrialisasi ini, kita bisa reindustrialisasi ya. Meskipun memang tidak di Pulau Jawa, tapi setidaknya kita memiliki tadi pertumbuhan ekonomi baru ya, artinya sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru di luar Pulau Jawa yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Harapannya seperti itu. Jadi artinya hilirisasi bagus, tapi tadi tentunya tadi kalau kita bicara insentif itu ya memang tetap ya untuk dalam skala tertentu dan juga momentum ataupun kondisi tertentu, saya pikir sih masih akan tetap berjalan seperti itu. Mas Jos, pertumbuhan kredit yang ditargetkan oleh Pak Prabowo kan 8%. Tadi Mas Jos bilang bahwa itu kayaknya akan sulit. Nah, menurut analisa Mas Joshua, yang pas itu di kisaran berapa? Karena kita juga kan ada kekhawatiran pertumbuhan ekonomi yang begitu cepat atau tinggi itu juga bisa mengkhawatirkan overhead juga kan. Betul. Nah, kira-kira analisa Mas Joshua itu yang pasnya kita tuh di kisaran berapa sih kalau by prosesnya gitu, dan untuk menuju ke 8% itu di yang ke tahun keberapa gitu. Yeah. Potensinya kalau ngelihat data potensi ekonomi kita itu di 6-7% ya. Artinya kalau 5% kita masih di bawah potensi ya. Makanya kita bagaimana menaikkan ya tadi ya, sebenarnya engine growth kita ditingkatkan lagi. Setidaknya 6-7% itu udah cukup oke lah ya. Artinya tidak terjadi overheating juga ya. Karena pada kenyataannya kita ya industri kita pun juga masih mengandalkan impor. Itu nggak bisa kita kita bisa kesampingkan juga ya. Artinya karena faktanya kita masih mengandalkan impor, kalau kita terlalu cepat juga menggerakkan ekonomi ya tadi kita akan overheating satu. Yang kedua juga adalah tadi dari sisi impor kita akan membengkak juga ya. Artinya dari sisi
neraca perdagangan kita, transaksi berjalan kita akan melebar juga ya pada akhirnya, sehingga itu tidak akan sustain lagi ya, karena kalau kita lihat dari 2020 2021 kan kita surplus nih ya, sampai dengan 2023 yang lalu kita masih surplus, artinya ya sudah mulai defisit kecil ya, tapi masih di bawah normal, itu karena terbantu oleh komoditas ya. Tapi nanti kalau misalkan mau dicapai 8% berarti kan ya tadi kita bagaimana menarik investasi kan, kalau investasi kita bisa mendatangkan investasi, konsekuensinya adalah impor. Ya nggak bisa kita menarik investasi tanpa adanya impor tuh nggak make sense gitu ya. Jadi artinya itu yang harus disimbangkan lah, balancing ya. Apakah mungkin 8% berarti kan harus ada yang dikondisikan tadi fiskal defisitnya seperti apa kan, yang itu pun juga nanti ada konsekuensinya lagi kepada rating kita. Sama halnya juga terhadap tadi dari sisi keseimbangan eksternal kita. Kalau 8% berarti impor kita membengkak. Kalau impor kita membengkak berarti ada kaitannya kepada pelemahan ataupun penguatan dolar Amerika Serikat ya. Artinya nantinya akan akan semakin berpengaruh juga ya kepada pergerakan rupiah kita ya. Jadi artinya semuanya itu tidak bisa kita target, itu makanya sangat mudah ya kita menyampaikan target angka, tapi pada akhirnya pemerintah, siapapun pemerintahnya ya tadi dia harus punya skala prioritas ya, prioritas jangka pendeknya apa, menengahnya apa, jangka panjangnya apa, dan toolsnya apa untuk merealisasikan hal itu ya. Artinya kalau memang 8% ada konsekuensi yang negatifnya ya nggak mungkin juga kan, tadi ada overheating, ada external balance kita akan terganggu ya, mau nggak mau kita harus menyesuaikan juga ya, artinya tidak harus 8% tapi 6-7% tadi saya pikir udah yang paling visible lah untuk bisa tercapai ya, sehingga tadi tanpa ada konsekuensi yang berlebihan juga ya, yang dari ekses konsekuensi dari external balance dan juga fiskalnya ya, sehingga ekonomi kita pun juga bisa lebih sustain ke depannya. Kalau Jokowi sendiri kenapa gagal untuk mencapai target pertumbuhan 7% itu, kenapa ya? Yang pertama adalah momentumnya apes. Momentumnya apes ya, karena pada saat bangun infrastruktur 5 tahun pertama, di 5 tahun kedua ya pandemi. Itu yang paling tidak menguntungkan lah buat pemerintahan Pak Jokowi ya, karena mestinya bisa dimonetisasi ya pembangunan infrastruktur yang sudah terjadi di periode pertama ini untuk bisa diambil keuntungannya ataupun manfaatnya di periode kedua, tapi kan di periode kedua kita menghadapi pandemi ya, yang memang itu bukan pilihan sebenarnya ya. Force major ya. Iya, force major. Jadi memang ini yang sebenarnya sebenarnya kalau saya lihat justru pada saat pemerintahan Pak SBY itu momentumnya sangat bagus sekali. Artinya kalau kita bicara dari sisi dampak komoditi boomnya itu besar sekali ya ke masyarakat, pertumbuhan ekonomi kita bisa 6% pada saat itu. Tapi sayangnya waktu itu Pak SBY tidak mendorong untuk menggenjot infrastruktur. Ya iya, itu makanya itu kan di juga saat duit lagi karena banyak gitu ya Mas. Iya, karena kan ya karena kondisi tadi ya, momentum ini kan komoditi boom itu kan bisa jadinya akhirnya complacent ya, artinya kita sangat bergantung, ya udah nggak perlu berusaha upaya tinggi lagi. Ya dengan komoditas aja bisa 6%, tapi kan tidak sustain. Kita harus mikirkan pertumbuhan ekonomi itu, pembangunan ekonomi itu tidak hanya 5 tahun 10 tahun, tapi 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun, karena kan kita nggak bicara untuk diri kita sendiri ya, tapi kan kita bicara untuk anak cucu kita semua gitu. Jadi artinya pembangunan itu memang harus jangka panjang, dan ya itulah mungkin yang tidak menguntungkannya adalah kita menghadapi pandemi. Harusnya dengan yang dilakukan oleh Pak Jokowi kemarin menggenjot infrastruktur dengan mungkin pertumbuhan 7% harusnya make sense ya di periode nanti Pak. Mestinya bisa ya, dengan modal yang tadi sudah ada infrastruktur fisiknya, di periode keduanya pun juga sudah ada ya, setidaknya sekalipun prakerja akhirnya lebih diprioritaskan tadi untuk menanggulangi dampak dari pandemi, tapi setidaknya ya peningkatan kualitas SDM itu harus kita percepat juga ya, karena pada akhirnya karena kita juga selain ICOR kita tinggi, tapi juga kalau kita bicara labor cost terhadap produktivitas, kita pun juga sangat artinya terlalu tinggi, cost kita tuh untuk ketenaga kerjaan tuh sangat tinggi, tapi tidak diikuti oleh produktivitas. Nah, bagaimana itu bisa menarik investasi pada akhirnya kan? Jadi artinya tapi modalnya sudah ada ya, tinggal dimanfaatkan, dilanjutkan dengan pemerintahan berikutnya ini agar tadi kualitas SDM kita bisa ditingkatkan dulu, mungkin 3 tahun pertama ya, sehingga
infrastruktur sudah ada, investasi bisa masuk dan kita bisa bisa mengambil manfaatnya mungkin ya in the next 5 years berikutnya ya gitu. Kalau mungkin melihat kondisi ini, kalau saya membandingkan dengan kondisi global ya, bicara ekonomi kita dengan kondisi ekonomi global, kita kan suka dengar cerita di belakangan ini Mas Jos, di Eropa itu kan udah mulai menuju ke resesi. Nah kalau dibandingkan Eropa dengan kita, seperti apa sih kondisi ekonominya nih Mas Jos? Ya jelas jauh lah kalau kita lihat Eropa, ya sama ya, kalau kita lihat dampaknya Eropa resesi ini kan karena ya tingkat suku bunganya tinggi akibat geopolitik lagi ya, dari sisi faktor risiko globalnya ya. Sedangkan tadi yang saya katakan bahwa Indonesia itu sangat beruntung saat ini, ekonomi kita itu tidak terlalu bergantung besar pada global ya, artinya pada eksternal ya. Karena share dari ekspor kita itu sekitar, untuk net ekspor mungkin kurang dari 20% ya. Tapi kalau kita bandingkan dengan Singapura, dengan negara-negara di ASEAN lainnya, secara khusus misalkan Thailand, itu sangat bergantung sama kondisi globalnya. Ya, jadi artinya dan ini pun juga sebenarnya sudah teruji pada saat krisis keuangan global 2008-2009 ya, di mana semua negara termasuk Amerika rontok, masuk dalam resesi, termasuk Eropa. Tapi ekonomi kita pada saat itu masih bisa tumbuh 4% kan. Jadi itu pun sebenarnya resepnya bagus, makanya tapi ya tadi untuk kita bisa bertahan dalam jangka panjang, untuk kita bisa naik kelas menjadi negara berpenghasilan tinggi, itu nggak cukup ya. Jadi kita harus bagaimana bisa ya dalam kondisi yang, kalau kondisi ada shock globalnya terjadi ya kita diuntungkan ya, kita sangat mengandalkan ekonomi domestik. Tapi pada saat tapi kalau kita bergantung terus pada ekonomi domestik yang nggak ada sumber pertumbuhan ekonomi yang baru, kita nggak bisa mencapai tadi 6-7%. Jadi memang ini posisi yang sulit ya. Jadi artinya tapi tetap bahwa kita harus keluar dari zona nyamannya kita ya. Zona nyamannya kita tadi konsumsi rumah tangga ya. Karena kalau kita mau berkembang, kita mau maju, kalau kita hanya mengandalkan zona nyaman tadi ya nggak akan bisa naik kelas kita. Berat. Jadi memang harus ada reform dan juga harus keluar dari zona nyaman. Kalau investasi nih Mas Joshua kan kalau mau 7% berarti kan kita butuh sekitar 2.000 triliun ya, kalau berdasarkan ICOR kita ya, incremental capital output ratio itu kan. Poin kita itu 6,8 kalau nggak salah ya di ICOR. Jadi kalau kita mau 7%, 2.000 triliun selain tadi dari kebutuhan dalam domestik, dari belanja spending masyarakat ya. Nah ini 2.000 triliun itu sementara tabungan kita rasionya dengan PDB aja cuma 36%, ini 47% dari PDB. Nah ini gimana ini untuk bisa ininya nih? Nah ini makanya ini berkaitan dengan saving investment gap ya. Jadi kalau kita bicara tadi kenapa ICOR kita tidak optimal, ya karena tadi kita kita banyak investasi ya, tapi ya tadi ini banyakkan investasi yang padat modal ya, artinya dampak turunannya tadi kepada pertumbuhan ekonomi nggak besar ya. Lalu yang kedua tadi mungkin ada permasalahan ya terkait dengan sekalipun PMA ataupun realisasi investasi berdasarkan data dari BKPM, Kementerian Investasi kan tahun lalu kan tercapai 1.400 triliun ya, dan ini kan target yang tidak kecil juga ya. Nah tapi kan kebanyakan, bagaimana dampaknya kepada penyerapan tenaga kerja, pembukaan lapangan kerja baru, itu permasalahan di sana. Investasi kita tinggi, tapi kalau tidak diarahkan, tidak dialokasikan untuk yang padat karya, ya sama aja dampaknya kepada itu kan. Masalahnya seberapa kecil investasi bisa menggerakkan perekonomian kan. Sebenarnya ICOR itu kan konsepnya seperti itu ya. Jadi kalau semakin produktif investasi yang kita bisa tarik, artinya dampaknya besar juga yang dirasakan dari sisi pertumbuhan ekonominya ya. Berarti artinya tadi permasalahannya investasi mungkin datang masuk ya, tapi belum produktif, belum belum memiliki daya dobrak yang tinggi ya untuk bisa menciptakan lapangan pekerjaan ya. Ataupun tadi karena kita sangat bergantung tadi investasinya ke misalkan industri padat modal ya, sehingga itu sebenarnya permasalahannya di sana. Dan mungkin tadi ada permasalahan dari sisi birokrasi lah, ataupun peraturan yang tumpang tindih ya. Makanya pada saat kita menghadapi pandemi 2020, masih menghadapi pandemi, belum keluar dari pandemi, pemerintah sebenarnya sudah menginisiasikan dengan
Undang-Undang Cipta Kerja ya, sekalipun memang ada pro kontra terkait dengan isu ketenaga kerjaannya, tapi sebenarnya itu adalah breakthrough ya. Artinya tidak pernah dipikirkan oleh negara lain manapun di dunia ini. Ya, artinya karena harapannya pada saat kita keluar dari pandemi, investasi kita langsung bisa langsung moncar ya, bisa naik dengan cepat ya. Nah, tadi artinya tadi bahwa yang mesti juga harus dilakukan oleh pemerintah berikutnya adalah bagaimana nih karena kan sudah diperbaharui ya, artinya dengan apa namanya, dengan versi yang awal ya, tapi peraturan pelaksananya pun juga harus diperbarui juga ya. Artinya karena investasi pun juga menunggu ya, investor pun juga menunggu bagaimana nanti implementasi dari Undang-Undang Cipta Kerja ini ya, karena itu akan menjadi guideline juga buat investor ya, dan mungkin ya tadi pemerintah perlu memiliki bargaining position, artinya benar-benar pemerintah perlu mengarahkan tadi investasi ini harus lari kepada sektor padat karya, sehingga tadi dampaknya untuk penciptaan lapangan pekerjaan ya, agar tadi yang kelas menengah ini bisa sedikit naik ya, dia memiliki tabungan, memiliki dana untuk investasi ya, sehingga I-Core tadi itu bisa kita tekan seperti itu. Nah kan kunci pertumbuhan tadi itu kan ada di yang mengatur keuangan nih, Mas Joshua nih, bagaimana dia berani nggak nih dari 2,2% defisit jadi 3%. Nah kira-kira ini Menteri Keuangan seperti apa yang kita butuhkan nanti? Yang cocok. Yang kita butuhkan ke depan nanti. Mas Jos. Sebenarnya kalau sepanjang sejarah Republik ini kan kita di posisi Menkyu itu selalu teknokratik ya. Jadi sebenarnya itu pun yang ekspektasikan, diharapkan juga oleh investor asing secara umum ya. Investor tentunya mengharapkan siapapun yang menduduki Menteri Keuangan adalah teknokratik. Ya, artinya kalau ada latar belakang politik tentunya jadinya persepsi dari investor pun juga akhirnya tadi akan berkurang ya, terkait dengan bagaimana upaya untuk menjaga keberlanjutan dari fiskal kita ya, karena ya tadi kalau Menteri Keuangan ini tadi sangat eager untuk mencapai 8%, tentu kan tadi konsekuensi negatifnya adalah fiskalnya kita ini bagaimana, apakah kita bisa mengkompensasikan dengan, karena suka tidak suka investor asing pun juga masih mempengaruhi ya bond market kita, pasar obligasi kita. Sedangkan itu sebenarnya obligasi itu adalah sebenarnya utang yang dengan ongkos yang paling murah sebenarnya. Kalau kita bandingkan dengan kalau kita menerbitkan utang bilateral ataupun multilateral, itu ongkosnya lebih mahal. Ya, jadi sebenarnya jadinya akhirnya jadi serba sulit ya. Jadi artinya saya tetap berharap bahwa siapapun Menteri Keuangan berikutnya adalah teknokratik yang bisa menyeimbangkan seberapa kemampuan fiskal kita dengan upaya-upaya kebijakan fiskal apa yang untuk bisa menggerakkan pertumbuhan ekonomi tadi. Ya, pertumbuhan ekonomi penting, tapi juga harus ada yang balancing di diri Menteri Keuangan itu untuk bisa membalancing kemampuan fiskal kita seperti apa. Ya, makanya oleh sebab itu tadi makanya kita berharap juga ya dari sisi penerimaan perpajakan kita bisa lebih meningkat lagi ya. Dan itu sebenarnya modalnya pun juga sudah baik juga ya, karena kita sudah ada undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan ya, udah juga ada harmonisasi keuangan pusat daerah KPD ya, sehingga dan juga sudah mulai implementasi core tax system ya. Sekarang tinggal bagaimana kita bisa menarik ataupun bisa mengoptimalkan penerimaan perpajakan dari sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang baru tadi, misalkan dari EBT ya, lalu juga misalkan dari sisi UMKM ya. UMKM itu bukannya kita menakut-nakuti, tapi bagaimana supaya UMKM ini bisa naik kelas. Itu klise banget sih ya sebenarnya kalau kita bicara bagaimana menaikkan si UMKM ini. Tapi itulah sebenarnya salah satu hal yang harus dilakukan oleh pemerintah, karena terlalu banyak informality, sektor informal di negara kita ini ya, dan ya banyak juga dan diinterpretasikan bahwa banyak juga UMKM kita belum punya NPWP. Jadi basis pajak kita sangat terbatas, sekalipun kita sudah melakukan tax amnesty 2 kali, tapi ini belum cukup. Artinya kita bagaimana meningkatkan memperluas basis pajak, melakukan ekstensifikasi perpajakan tadi dengan memformalkan yang sektor informal tadi, terutama adalah UMKM. Jadi kalau semuanya itu bisa penerimaan perpajak kita bisa lebih optimal lagi ya,
mungkin tidak langsung juga 20% ya tax ratio-nya, mungkin dari 10 perlahan ke 11-12% ya, ataupun kita bisa dengan pairing kita dengan peers kita pun juga masih di kisaran 15%-an itu bisa tercapai. Nah, itulah saya pikir barulah kita bisa bicara tadi bagaimana spending yang bisa diupayakan untuk mencapai pertumbuhan lebih tinggi lagi. Jadi memang ini ya sama, ini juga semacam telur dan ayam juga ya. Apakah kita mendorong penerimaan perpajakan dulu, apakah kita mendorong pertumbuhan ekonomi dulu ya. Jadi, tapi kalau saya konsepnya adalah kalau perpajakan itu kan muncul kalau ada aktivitas ekonomi yang meningkat ya. Jadi makanya kita harus mengembangkan dulu ekonomi kita, aktivitas ekonomi kita ditingkatkan, baru penerimaan perpajakan itu dengan sendirinya akan meningkat juga. Ya, selain tadi ekstensifikasi, memperluas basis pajak, meningkatkan kualitas administrasi perpajakan kita, IT sistem perpajakan kita, sehingga artinya perpajakan kita bisa lebih meningkat. Karena itu menjadi kemarin berkaitan juga dengan beberapa rating agency yang juga baru visit ke Indonesia ya. Ada Fitch dan terakhir S&P, ada juga GCR. Mereka memang benang merahnya mereka concern terkait dengan postur perpajakan kita. Ya, karena kan pemerintah berikut tadi kan sangat ambisius ya, 8%. Berarti diibaratkan tadi ataupun diinterpretasikan spendingnya akan besar. Tapi spending besar tidak diikuti dengan penerimaan perpajakan besar, berarti kan tadi akan ada konsekuensi dari sisi defisit fiskal yang melebar juga. Dan itu sebenarnya yang mungkin kita lihat belakangan ini di bulan Maret yang lalu ini, investor asing memang keluar dari bond market kita. Ya, kepemilikan investor asing itu turun. Salah satunya adalah tadi adanya kekhawatiran bahwa adanya pelebaran defisit akibat belanja yang meningkat yang tidak diikuti oleh penerimaan perpajakan yang meningkat. Mantap. Seru. Oke, makasih Mas Jos. Siap, sama-sama Mas. Pencerahannya luar biasa. Iya. Iya, setidaknya kita mendapatkan gambaran banyak nih ya. Oke. Daerah masih berkembang lagi ekonomi kita sekarang dengan yang nama undang-undang dasar 45 aja ya. Karena hacker kan banyak untuk makanan halal. Meskipun memang tidak di Pulau Jawa. Alasan apa yang dicari?